Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, nama aku Raisa Jinuraini, NIM 1231704, program studi Tadris Bahasa Inggris kelas 1A. Hari ini aku ingin menjelaskan bagaimana sejarah bahasa Indonesia ini terbentuk. Sejarah bahasa Indonesia terbentuk melalui proses evolusi yang cukup kompleks. Bahasa ini merupakan bagian dari keluarga bahasa Austronesia dan kemudian mengalami perubahan akibat dari pengaruh dari berbagai bahasa dan budaya. Singkatnya, perkembangan bahasa Indonesia ini terbagi menjadi 3 tahap utama. Yang pertama yaitu pada masa kuno. Bahasa Indonesia kuno muncul pada sekitar abad ke-7 hingga ke-9 Masehi. Dengan pengaruh kuat dari bahasa Sanskerta, bahasa Arab, dan Tamil. Ini adalah bahasa-bahasa yang digunakan dalam prasasti-prasasti kuno seperti prasasti Kedukan kuno dan prasasti Talangkuo. Kemudian pada masa pertengahannya itu pada abad ke-13 Masehi, pengaruh bahasa Jawa dan bahasa Kawi ini kemudian menjadi semakin kuat dalam bahasa Indonesia. Bahasa ini adalah bahasa yang digunakan dalam sastra klasik seperti Kakawin Ramayana dan Kakawin Baradayuda. Selama masa ini terjadi akulturasi budaya dan linguistik yang mendalam. Bahasa Indonesia modern yang ketiga adalah bahasa Indonesia modern, yaitu bahasa yang berkembang pada abad ke-19 hingga 20 Masehi. Pada saat itu pengaruh Belanda, Portugis, dan Inggris serta etnis Eropa lainnya menjadi signifikan karena interaksi dengan kolonialisme. Selain itu, tokoh-tokoh seperti Ki Hajar Dewantara yang berperan dalam memperkuat bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Pada tahun 1945 Indonesia kan merdeka ya. Nah, pada saat itu bahasa Indonesia kemudian resmi menjadi bahasa pemersatu kita, bahasa Indonesia, bahasa negara kita. Bahasa ini kemudian berkembang dan meluas lagi penggunaannya sebagai bahasa nasional, bahasa pendidikan, dan bahasa administrasi. Proses ini menciptakan bahasa Indonesia yang kita kenal sekarang dengan pengaruh kuat dari bahasa Melayu, Belanda, dan berbagai etnis di Indonesia. Sejarah bahasa Indonesia mencerminkan perkembangan budaya, sejarah, dan perjuangan bangsa Indonesia. Bahasa ini kemudian menjadi alat komunikasi yang kuat di antara etnis-etnis yang cukup beragam di Indonesia ini. Bahasa Indonesia ini kemudian menjadi ciri khas nasional, ciri khas identitas kita sebagai bahasa Indonesia. Jadi teman-teman, mari kita lestarikan bahasa Indonesia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.